Hai semua, semoga kalian sehat dan tetap betah di rumah. Di video kali ini, gue akan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim ke sesi Q&A Molekland di Instagram Story Molekland kemarin. Buat pertanyaan yang nanti gue jawab, akan mendapatkan giveaway berupa potongan dari official kalender Oasis tahun 98 yang gue potong di video review kemarin. Oke, let's go. Pertanyaan pertama yang bisa gue jawab dari MN Ardiansyah 25. Pertanyaannya, ada cerita unik nggak dari setiap foto atau poster yang udah lu gunting, Bang? Ada banget, men. Jadi, salah satunya deh. Waktu itu di London, tembok kamar gue itu full sama tempelan poster atau gunting-guntingan artikel. Malah kadang-kadang cover vinyl itu juga gue tempel. Pokoknya apapun yang gue suka, pasti gue tempel. Nah, saking penuhnya, kebiasaan gue di kamar itu kalau udah selesai kerja, biasanya gue ngasok di kasur, selonjoran, buat nonton film, atau riset baca-baca jurnal. Jadi gue suka senderan gitu di tembok. Gue nggak sadar tuh. Jadi waktu itu gue lagi beresin kamar, itu gue turunin semua tuh posternya. Sampai gue cekin, gue sortir satu-satu, gue lihat, loh, kok ada poster yang ada teksturnya? Nih gue kasih lihat ke lo ya. Ini ada beberapa gambar, foto yang ada di tangan gue, yang waktu itu pernah gue tempel di kamar gue di London. Yang gue kasih lihat adalah yang bertekstur. Ini adalah poster atau gambar dari Enemy Magazine yang gue gunting, yang gue tempel di tembok. Alexander dari Arctic Monkeys. Ini foto tahun 2007 waktu dia di Rock Studios ya. Jadi kalau kalian lihat, ini tuh yang putih-putih ini nih, ini sebenarnya adalah teksturnya. Kenapa ada tekstur? Sebenarnya harusnya nggak begini. Jadi tembok kamar gue di London itu kayak ada tekstur, kayak ada batu-batu kerikil gitu, tapi bukan wallpaper temboknya. Nah, jadinya ini pas banget di kepala gue. Jadi kalau gue senderan di kasur, pas kepala gue ke tembok gitu, pasti ini akan kepres sama kepala gue. Ya karena lu bandingin, kalau sama biasanya tuh kayak gini. Ini poster yang biasa. Jadi halus, lurus gitu, dan nggak rusak sama sekali. Nah, yang ini, kalau lu lihat detailnya, itu tuh ada gerigi-gerigi gitu, kayak ada teksturnya gitu. Ini bukan dari posternya ya. Kalau dari sisi belakang tuh kayak dia nusuk ke sana. Teksturnya tuh hampir semua bagian kena. Karena emang gue senderan pasti pas banget di sini. Dan untungnya gue senderan nggak pernah basah ya rambutnya ya. Kalau nggak pasti ini rusak kan. Tapi jadinya unik sih nih. Soalnya kalau dibandingin yang lain, enggak kan. Poster-poster yang lain rapi. Cuman paling kalau yang lain-lain kayak gini, ya ada bekas selotip segala macam ya gue nggak masalah sih. Pasti akan gue keep, nggak akan gue lepas. Karena ini akan jadi memori gue nanti. Pertanyaan selanjutnya yang bisa gue jawab dari Dista YAY. Bang, suka nonton series di Netflix nggak? Kalau suka, rekomenin yang paling terfavorit. Suka banget. Series ya. Kenapa gue suka banget nonton Netflix? Netflix itu penyelamat hidup gue. Karena setelah Walking Dead udah nggak seru lagi di TV, ya gue nonton Netflix. Kalau ngomongin series, gini deh, gue ada dua yang bisa gue rekomenin. Tipenya ya. Tipe yang lagi gue tonton sekarang, sama yang selalu gue ulang-ulang. Itu yang terakhir yang lagi gue tonton tuh, Better Call Saul, La Casa de Papel, Messiah, Sex Education, sama Ozark. Biasanya, dari yang tadi gue rekomen itu, ada yang langsung rilis banyak, ada yang tiap minggu, kayak Better Call Saul. Yang satu lagi tipenya adalah yang gue tonton berulang-ulang. Salah satunya biasanya gini, kalau gue lagi lunch atau dinner, gue lagi suka banget nonton Parks and Rec. Terus, kalau gue lagi kerja, kalau lagi nggak dengerin musik, gue pasti ngidupin Netflix, gue puter aja tuh, apapun itu. Itu gue puter Love, Orange is the New Black, That 70's Show, atau Breaking Bad. Kalau lagi nggak ada tontonan apapun, udah pasti Black Mirror, Peaky Blinders, atau Sherlock Holmes. Itu udah pasti ada di list gue. Pertanyaan berikutnya yang bisa gue jawab dari Yogi Prasetya. Pernah ngelepas barang koleksian yang sampai sekarang lo nyesel udah lo lepas? Kalau pernah, barang apa itu? Ya, gue pernah ngelepas beberapa barang koleksian. Cuman kalau yang nyesel, jadi waktu itu di tahun 2016, gue pernah ngelepas koleksi gitar gue. Ada dua. Gue lepas ke Ryan The Massive. Yang pertama, Rickenbacker Jet Glow 330.
Jadi itu kondisi gitarnya super lengkap, men. Hardcase, terus masih ada lapnya juga, masih ada buku, dan masih ada kunci L-nya juga. Itu kondisi masih bagus banget. Rian waktu itu bilang ke gue sih alasannya waktu dia mau beli gitar gue ini karena Johnny Marr juga pakai gitar yang sama. Beberapa kali gue lihat pas dia manggung, dia masih mainin gitar Rickenbacker ini. Terus yang kedua, Gibson ES-335. Sama, gue lepas juga ke Rian. Ceritanya waktu itu dia main ke tempat gue. Dia bilang sama gue, Ham, gue baru punya Gibson akustik. Gue pengen nyobain Gibson yang elektrik. Akhirnya gitar itu kelepas lah ke dia. Nah di Instagramnya kalau kita lihat, itu tuh masih ada tuh fotonya. Kalau nggak salah waktu itu dia lagi di interview. Dua-duanya dipajang sama dia tuh, Rickenbacker sama Gibsonnya. Cuman kenapa gue nyesel? Nyeselnya, gitar itu belum sempat gue pakai buat recording. Jadinya ya gue mikir kayak, shit, jadi gue nggak sempet nyimpen suaranya di lagu gue sendiri. Tapi ya udahlah, udah kelepas juga. Dan ngomongin gitar, ini masih koleksi gitar juga yang bikin gue nyesel ya. Tapi yang ini nggak terlalu nyesel. Jadi tahun 2018, sama Rian juga, dia ngebayarin gitar gue Fender Jaguar tahun 68. Itu vintage mampus, man. Dia bilang sama gue, Ham, gue lagi doyan banget nih, gue pengen ngulik-ngulik shoegaze. Ya, terus dia bilang, lo kan ada nih gitar Jaguar, gue bayarin deh. Akhirnya waktu itu sempat gue bawa ke rumah dia. Nah kalau lo lihat, di sini nih ada ampli nih. Jadi waktu itu gue bawa ampli ini buat sekalian dites sama dia. Ternyata gitarnya dibayarin sama dia. Tapi ini gue nggak terlalu nyesel, karena udah sempat gue pakai buat recording Brummer. Jadi kalau kalian mau dengar suaranya, itu ada di rekaman lagu Brummer yang Sonic Factory. Jadi kalian bisa ngecek di Spotify, itu di situ ada denger suaranya Jaguar tahun 68. Pertanyaan berikutnya yang bisa gue jawab dari Yudhistira W. Pradana. Best Bob Dylan albums or song? Wih, sedap. Jarang-jarang nih ada yang nanyain gue tentang Bob Dylan. Biasanya kalau nggak Oasis, The Beatles. Bob Dylan itu sama kayak yang lainnya juga buat gue. Jadi semua musisi yang gue suka, gue paling susah nentuin best album. Itu susah banget. Ya akhirnya gue milih gini deh, setiap gue ada pertanyaan kayak gini, yang lagi gue dengerin sekarang aja deh. Itu yang menurut gue best. Kalau begitu untuk Bob Dylan, sekarang gue cek koleksi plat gue dulu, ntar gue kasih tahu ke lo. Sekarang gue cek dulu koleksi vinyl Bob Dylan gue. Contoh best buat gue. Jadi gini, menurut gue best itu ada best cover, best album, so best song. Untuk best cover dari Bob Dylan, gue selalu suka cover Bob Dylan Gatefold yang nyambung begini nih, kanan kiri. Dan karena ini Gatefold, dalemannya bedanya nggak nyambung. Cuman covernya itu yang keren. Lo lihat, nyambung semua dan jadi satu cover. Selain itu, Bob Dylan juga punya yang nyambung. Bedanya, album ini nyambungnya adalah dibikin atas bawah. Jadi kalau lo lihat, ini covernya sebenarnya kebalik gini nih. Cuman karena nyambung atas bawah dan karena ini gatefold, bahaya. Soalnya vinilnya tuh ada di sini. Jadi ada di bagian bawah. Kalau lo balik kayak gini, dia akan keluar kayak gini nih. Dan itu bahaya banget. Kalau lo nggak ngeh, dia bakal jatuh dan pecah vinilnya. Cuman dua cover ini yang jadi best buat Bob Dylan cover. Kalau ngomongin album, gue lagi seneng banget dengerin album Bob Dylan New Morning. Ini album yang lagi seneng-senengnya gue dengerin. Track lagunya aja, track nomor 1 tuh, If Not For You, itu udah bagus banget. Dan uniknya, lagu ini juga dikasih ke George Harrison buat albumnya George di tahun 70. Bedanya, Bob Dylan ngerilis 1 bulan lebih awal. George Harrison itu bulan November, Bob Dylan bulan Oktober. Dan ada cerita unik juga dari If Not For You. Waktu itu, Bob Dylan main di Concert for Bangladesh sama George Harrison. Mereka latihan bawain If Not For You, dua-duanya nyanyi. If not for you, even the night would see me wide awake. The day would surely have to break, but it would not be new. Itu bagus banget. Tiba-tiba pas lagi live, pas Bob Dylan lagi mainin lagu, modelnya mirip nih lagu ini.
George Harrison mainin If Not For You. Tiba-tiba Bob Dylan balik badan dan ngasih tahu George Harrison kalau bukan lagu itu yang dimainin. Sempet kelihatan bingung, cuman tetap dilibas. Ternyata lagu yang dimainin adalah dari album Bob Dylan, Bring It All Back Home. Ini, side nomor 1, judulnya adalah lagu keempat. Ternyata Bob Dylan mainin lagu ini, karena modelnya mirip. Jadi album ini sebenarnya dari tahun 65 nih. Sedangkan New Morning tahun 70. Ternyata Bob Dylan itu masih punya benang merah, walaupun genrenya dia selalu berubah. Nah itu dia tadi album favorit gue, New Morning. Kalau lagu yang lagi gue suka itu adalah Three Angels. Ini salah satu lagu gospelnya Bob Dylan yang enak banget didengerin. Gue dengerin sekarang sebelum sahur, gue pasti dengerin lagu ini. Gila, damai banget men. Dan ini lagu terbaik yang pernah gue denger dari Bob Dylan saat ini. Jadi best lagunya itu adalah si Three Angels, best albumnya New Morning, best covernya itu yang Gatefold, yang kanan kiri dan atas bawah. Pertanyaan terakhir dari Sodik Mubarok. Siapa yang membuat lu suka sama band Oasis? Keren pertanyaannya. Ini pertanyaan yang penting banget buat gue. Karena siapa yang ngebuat gue suka sama Oasis? Jadi gini, kalau ditanya siapa, itu tentu teman-teman gue. Karena orang tua gue ngasih dengarnya cuma di Purple sama Led Zeppelin. Cuman yang waktu itu masih bocah juga gue. Zaman-zamannya gue baru lulus SD. Gue masuk SMP 19 di Jakarta. Kelas 1 ada temen gue namanya Riza. Dia itu sering bawa kaset-kaset luar. Salah satunya ada Blur dan Oasis. Nah namanya juga bocah, gue liat, Zah, kaset apaan tuh? Terus dia bilang, ini kaset Oasis, Sam. Gue pinjem dong, gue dengerin. Ini dia kasetnya. What Story Morning Glory, waktu itu gue yang pinjem. Tapi namanya juga bocah yang kerjaannya cuma main bola doang. Ini kaset ini cuma ngejogrok doang nih di kamar gue. Nggak pernah gue dengerin. Sampai akhirnya gue udah nggak ada kerjaan di rumah. Terus gue liat, ini kan kaset yang gue pinjem ya sama Riza ya. Akhirnya gue mainin tuh kaset. Gue play di tape player gue. Cuman masalahnya gue nggak milih-milih track. Jadi ya udah gue play aja. Ternyata lagu yang gue dengerin pada saat itu adalah Sis Electric dari side 2-nya album What Story Morning Glory dari kaset ya. Gue dengerin, terus pada saat itu gue denger, gila, itu lagu yang benar-benar ngebuat kepala gue kebuka banget. Dan gue mikir kayak, wah gue harus dengerin full album nih. Akhirnya, setiap pulang sekolah, gue pasti dengerin full album. Jadi pada saat itu, dunia gue cuma ada main bola sama denger musik. Sejak saat itu, gara-gara Oasis, gue ngulik semua musik yang gue suka, akhirnya gue koleksi. Dan album What Story Morning Glory ini yang berjasa buat gue ngenalin Oasis. Dan orangnya itu adalah Riza. Jadi lucunya waktu itu, pas kita udah gede, akhirnya ketemu lagi, gue nanya sama dia, Zah, lo masih inget nggak kalau gue pernah minjem kaset lo, kaset Oasis? Oh dia nggak inget. Akhirnya gue kasih tahu kalau gue pernah minjem kaset What Story Morning Glory. Dan gue bawa, gue balikin. Dia bilang, nggak usah, ambil aja. Lo juga koleksi juga. Ya padahal sekarang sih koleksiku untuk kaset ini aja udah banyak banget. Ada rilisan-rilisan dari negara-negara lain juga. Cuman berkat kaset ini nih, akhirnya gue jadi kolektor Oasis. Itu dia beberapa pertanyaan yang bisa gue jawab. Dan sesuai janji gue, yang ngasih pertanyaan bakal gue kasih giveaway berupa gambar-gambar yang udah gue potong dari review Molecular video sebelumnya. Buat pertanyaan yang lain yang nggak bisa gue jawab, itu karena pertanyaan-pertanyaannya itu sebenarnya bagus-bagus, cuman double. Ada salah satunya contoh pertanyaan yang dinanya gue tentang Oasis Reuni. Sebenarnya gue pingin banget ngejawab opini gue tentang Oasis Reuni, cuman ternyata yang nanya itu lebih dari 2 orang. Dan banyak juga yang nanya tentang Molecular Museum dan lain-lain. Jadinya, kalau gue jawab cuma satu pertanyaan, nggak fair. Karena orangnya cuma satu yang gue kasih giveaway. Cuman yang sebenarnya yang nanya pertanyaan ini ada banyak. Gue sempat ngasih polling juga, pertanyaan-pertanyaan yang lain itu mau gue jawab di mana? Di live Instagram atau di vlog. Banyak yang milih vlog. Ya udah, kalau gitu, buat next vlognya akan gue jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan subscribe YouTube channel Molecular dan follow Instagram Molecular. I'm Ilham. I'll see you later.